Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini di depan kita sudah ada pemakalah yang siap menampilkan makalahnya. Kita berharap pemakalah mampu menyampaikan poin-poin penting kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita dengar dari pemakalah. Waktu yang kita berikan 5 menit kepada pemakalah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang gaya bahasa bab 7. Baiklah, akan dijelaskan pertama oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi gaya bahasa. Penulis itu dikenal dengan gaya bahasanya saat menulis hasil karyanya. Walaupun di saat menulis bahasanya sama, tetapi tetap saja gaya bahasa masing-masing akan berbeda satu sama lainnya. Dapat dipahami bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama kejujuran, kedua sopan santun dan menarik. Gaya bahasa digunakan menjadi 2 jenis. Jenis tersebut dibedakan dari segi non bahasa dan segi bahasa. Gaya bahasa dari segi non bahasa dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu berdasarkan pengarang, kedua berdasarkan masa, ketiga berdasarkan medium, keempat berdasarkan subjek, kelima berdasarkan tempat, keenam berdasarkan hadirin, dan ketujuh berdasarkan tujuan. Gaya bahasa dari segi bahasa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Berdasarkan pilihan kata atau diksi, 2. Berdasarkan nada yang terkandung dalam wawancara, ketiga berdasarkan struktur kalimat. B. Klasifikasi gaya bahasa. Dalam kajian linguistik, secara umum, gaya bahasa terdiri atas 4 bagian. A. Gaya bahasa perbandingan. Prodhomo berpendapat bahwa gaya bahasa perbandingan adalah bahasa yang menyamakan satu dengan yang lain dengan mempergunakan kata-kata perbandingan. Perumpamaan atau simil. Perumpamaan atau simil adalah perbandingan yang bersifat eksklusif atau menyatakan sesuatu sama dengan hal lain. Metafora. Metafora juga dapat diartikan secara dengan jelas dengan majas yang memperbandingkan satu benda lain. Personifikasi. Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Depersonifikasi. Gaya bahasa dipersonifikasi atau perbedaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Alegori. Alegori adalah gaya bahasa perbandingan yang berkaitan satu dengan yang lainnya dalam satuan yang utuh. Antitesis. Secara ilmiah, antitesis berarti lawan yang tepat atau pertentangan yang benar-benar. Pleonasme dan tautologi adalah pemakaian kata yang mubazir berlebihannya sebenarnya tidak perlu, seperti menurut, sepanjang adat, saling tolong menolong. Pesifasis adalah sejenis gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme. Antisipasi atau prolepsis. Kata antisipasi berasal dari bahasa Latin yang berarti mendahului atau penempatan yang mendahului tentang sesuatu yang masih akan dikerjakan atau akan terjadi. Koreksio. Dalam berbicara atau menulis, ada kalanya kita ingin menegaskan sesuatu, tetapi kemudian kita memperbaikinya atau mengkoreksinya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nasr. B. Gaya bahasa pertentangan. Menurut Henry G. Tarigan 1985, gaya bahasa pertentangan ialah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan dimaksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis, dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruh kepada pembaca dan mendengar. Di dalam kelompok gaya bahasa pertentangan ada 20 jenis gaya bahasa sebagai berikut.
Namun yang umum dipakai ada 12 jenis. 1. Hiperbola, 2. Litotes, 3. Ironi, 4. Oksimoron, 5. Satire, 6. Innuendo, 7. Antifrasis, 8. Paradoks, 9. Klimaks, 10. Antiklimaks, 11. Sinisme, 12. Sarkasme. Untuk lebih jelasnya bacalah masing-masing. 1. Hiperbola. Hiperbola adalah sejenis dengan gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan. Jumlah ukurannya atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat kata, frase, atau kalimat. 2. Litotes. Litotes berasal dari kata Yunani litos yang berarti sederhana. Litotes, lawan dari hiperbola, merupakan sejenis gaya bahasa yang membuat pernyataan mengenai suatu dengan cara menyangkal atau mengingkari kebalikannya. Litotes adalah gaya bahasa yang dalam bentuk perungkapannya menyatakan suatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk pertentangan. Litotes mengurangi atau melemahkan kekuatan pernyataan yang sebenarnya. 3. Ironi. Menurut Keraf, sebagai bahasa kiasan ironi atau kiasan, ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan suatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang tergantung dalam rangkaian kata-katanya. Ironi menyampaikan impresi yang mengandung pengekangan yang besar, entah dengan sengaja atau tidak. Rangkaian kata-kata yang dipergunakan untuk mengingkari maksud yang sebenarnya. Sebab itu, ironi akan berhasil kalau pendengaran juga sadar akan maksud untuk disembunyikan di balik rangkaian kata-kata. 4. Oksimoron. Kata oksimoron berasal dari bahasa Latin oxy, tajam, plus moros. Oksimoron adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung penegasan atau pendirian suatu hubungan sintaksis, baik kodonasi maupun determinasi, antara dua antonim. Atau dengan kata lain, oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. 5. Satire. Menurut Keraf, bahwa satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak suatu. Bentuk ini tidak perlu bersifat ironis. 6. Innuendo. Gaya bahasa Indo adalah gaya bahasa semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan Innuendo merupakan gaya bahasa yang menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung dan tampaknya tidak menyakiti hati kalau ditinjau sekilas. 7. Antifrasis. Menurut Keraf, antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan suatu kata dengan makna kebalikannya. Antifrasis yang dua-dua bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri. Sementara menurut Tarigan 2013, antifrasis merupakan gaya bahasa yang berupa penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikan. 8. Paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta paradoks. Dapat juga berarti semua hal menarik perhatian, karena pada kebenarannya paradoks merupakan suatu pernyataan yang bagaimanapun diartikan selalu berakhir dengan pertentangan. 9. Klimaks. Kata klimaks berasal dari bahasa Yunani klimaks yang berarti tangga. Klimaks adalah sejenis gaya bahasa yang berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin mengandung penekanan. Kebalikannya adalah antiklimaks. Gaya bahasa antiklimaks diturunkan dari kata yang bersifat prodik. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan sebelumnya. 10. Antiklimaks. Antiklimaks dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Antiklimaks sebagai gaya bahasa merupakan suatu acuan
yang gagasannya diurutkan dari terpenting. Anti klimaks sering kurang efektif karena gagasan yang penting ditempatkan pada awal kalimat, sehingga pembaca atau pendengar tidak lagi memberi perhatian pada bagian-bagian berikut. Anti klimaks sebagai dinyatakan dalam kalimat terakhir masih efektif karena hanya mencakup soal tata tingkat. Ini biasa terjadi karena hubungan organisatoris. 11. Sinisme. Menurut Tarikat 2013, sinisme merupakan ironi lebih kasar sifatnya, namun kadang-kadang suka ditarik batas yang tegas antara keduanya. Sedangkan Keraf 2004-143, sinisme merupakan suatu sindiran yang berbentuk kesaingan yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Walaupun sinisme dianggap lebih keras dari ironi, namun kadang-kadang masih suka diadakan perbedaan antara keduanya. 12. Sarkasme. Sarkasme mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat ironi, dapat juga tidak. Tetapi yang jelas adalah bahwa gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar. Sedangkan menurut Pewadan Minta, sarkasme merupakan sejenis gaya bahasa yang mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan menyakiti hati. Jadi kesimpulannya, sarkasme merupakan gaya bahasa yang lebih kasar dari ironi dan sinisme sehingga dirasakan sangat menyakitkan hati yang kurang enak didengar. C. Gaya bahasa bertautan. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa bertautan adalah gaya bahasa yang menunjukkan adanya hubungan bertautan atau pertalian di antara dua hal yang lagi dibicarakan. Bila dikaji di dalam, gaya bahasa jenis ini umumnya lebih banyak menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat positif. Ada beberapa jenis gaya bahasa bertautan, diantaranya metonomia. Metonomia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Siniktoke. Siniktoke adalah gaya bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Alusi. Alusi adalah acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antar orang, tempat, atau peristiwa. Eufemisme. Kata eufemisme berasal dari bahasa Yunani euphemism yang berarti berbicara dengan kata hal yang jelas dan wajar, dan diturunkan dari baik ditambah pandai berbicara. Jadi secara singkat, eufemisme berarti pandai berbicara. Eponim adalah gaya bahasa di mana seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu sehingga nama itu dipakai untuk menyampaikan sifat. D. Gaya bahasa peralungan. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, frasa, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Di antara gaya bahasa perulangan adalah aliterasi. Aliterasi adalah sejenis gaya bahasa yang memanfaatkan purwanti atau pemakaian kata-kata permulaan yang sama bunyinya. Asonasi. Asonasi adalah sejenis gaya bahasa seperti yang berwujud perulangan vokal yang sama. Antanaklasis. Antanaklasis adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Kiasmus. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata. Epanelepsis. Epanelepsis adalah semacam gaya bahasa seperti berupa perulangan kata pertama dari baris halusa atau kalimat menjadi terakhir. Baiklah, sampai sini adakah teman-teman yang ingin bertanya? Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan protes dan memberikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya
di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haikal. Apakah yang dimaksud dengan litotes? Jawabannya adalah litotes berasal dari kata Yunani. Litos yang berarti sederhana. Litos adalah lawan dari hiperbola. Litos merupakan sejenis gaya bahasa yang membuat pernyataan mengenai suatu dengan cara menyangkal atau mengingkari, yang dalam perungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Bagaimana dengan saudara? Jelas? Dan contohnya, kami sangat bersanjung apabila Bapak Presiden mau mampir ke kubu kami. Itu contohnya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eliana. Berapa pembagian gaya bahasa dan jelaskan? Gaya bahasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kias. Gaya bahasa retoris yang semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa atau mencapai efek tertentu. Gaya bahasa kias ialah merupakan penyimpangan yang lebih jauh, khususnya dalam bidang makna. Baiklah, cukup sekian dari pesan dari kami. Jika ada kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Pada Allah kami ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan sudah menyampaikan makalahnya dengan baik, paparannya sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang menonton video kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri perkuliahan kita. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.